Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramadita Khalifa Garwa Utami atau biasa dipanggil Ibu Tami. Saya mengajar di kelas 5 di SDN Nagrang Kota Sukabumi. Saya mulai mengajar di SDN Nagrang Kota Sukabumi pada tahun 2020 dan alhamdulillah saya telah diterima P3K pada tahun 2021 dan diangkat pada tahun 2022. Pada tahun 2022 saya melanjutkan pendidikan magister saya di Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2024. SDN Nagrang merupakan salah satu SD negeri di Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Sebagai bagian dari sekolah yang terakreditasi A, saya berkomitmen menghadirkan pembelajaran yang lebih berkualitas agar anak-anak tumbuh menjadi generasi yang lebih cerdas, berkarakter, dan berprestasi. Di kelas, saya berusaha untuk selalu menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Saya percaya bahwa pembelajaran yang menyenangkan adalah kunci agar anak-anak dapat tumbuh dengan penuh semangat. Saya juga menyadari bahwa untuk mewujudkannya dibutuhkan usaha, kreativitas, dan inovasi yang terus-menerus. Menjadi guru di abad ini bukan hanya untuk mengajar saja, tetapi juga untuk menginspirasi, membimbing, dan menuntun anak-anak menumbuhkan potensi terbaik mereka. Karena bagi saya, setiap senyum dan semangat belajar siswa adalah bukti bahwa pendidikan sejati sedang berlangsung. Salah satu inovasi yang saya kembangkan adalah pembelajaran coding yang menyenangkan. Coding tidak hanya saya ajarkan sebagai keterampilan baru, tetapi juga saya integrasikan dengan mata pelajaran IPAS sehingga anak-anak dapat memahami konsep sains, teknologi, dan lingkungan secara lebih interaktif. Salah satu inovasi yang saya kembangkan adalah program Strada, yaitu strategi dokter cilik dalam coding kasus penglihatan dan pendengaran. Pada kegiatan awal, saya menjelaskan kepada peserta didik bahwa kita sedang bermain role play. Saya sebagai seorang guru berperan sebagai suster yang akan membantu dokter untuk memecahkan kasus. Dalam program ini, anak-anak belajar untuk memahami cara kerja indera mata dan telinga, sekaligus berlatih berpikir komputasional melalui kegiatan coding yang menyenangkan. Saya menyiapkan peta besar berukuran 3x3 di HVS F4. Anak-anak dibagi dalam beberapa kelompok. Lalu mereka memilih pion dokter cilik berwarna hijau, biru, kuning, atau pink, dan mereka memberi nama sesuai dengan kreativitas mereka. Setiap kelompok kemudian bergantian memainkan maze dengan misi membantu ambulan agar segera sampai ke rumah sakit terdekat. Untuk itu, mereka harus menyusun puzzle perintah coding seperti maju, mundur, belok kanan, dan belok kiri. Dalam permainan ini, pion dokter bertindak sebagai robot, sedangkan anak-anak berperan sebagai programmer yang memberikan instruksi. Setelah menyelesaikan tantangan coding, setiap kelompok mendapatkan 2 kartu kasus, yaitu kasus gangguan penglihatan dan 1 kasus gangguan pendengaran. Mereka kemudian melakukan analisis literasi dengan membaca kartu kasus, mengambil informasi penting, dan menuliskannya ke dalam lembar kerja. Setiap kelompok kemudian melakukan analisis literasi dengan membaca kartu kasus, mengambil informasi penting, dan menuliskannya ke dalam lembar kerja berupa kartu rekam medis. Di sini siswa berlatih mencatat identitas pasien, gejala, penyebab, nama penyakit, hingga cara penanganan berdasarkan materi yang sudah mereka pelajari di minggu sebelumnya. Tidak hanya berhenti di situ, setiap anak juga ditugaskan untuk menuliskan 4 kasus secara individu. 2 kasus pertama diselesaikan bersama kelompok.
Sedangkan dua kasus lainnya mereka dapatkan dengan berbagi informasi antar kelompok lain. Dengan cara ini, anak-anak bukan hanya belajar teori tentang indera penglihatan dan pendengaran saja, tetapi juga mengalami proses pemecahan masalah secara langsung melalui kolaborasi, literasi, dan keterampilan berpikir komputasional dari pembelajaran coding. Saya percaya pembelajaran seperti ini membuat anak-anak siap menghadapi tantangan di masa depan dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Saya percaya setiap anak memiliki potensi yang luar biasa dan tugas saya adalah membantu mereka untuk mengembangkannya.